Ya, selamat datang di tutorial Oracle Advanced bersama saya Galih. Sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Oracle Learning pada materi pertemuan pertama ini. Kita akan membahas tentang review basis data 1 yang pernah kita pelajari sebelumnya. Basis data review kita dibagi menjadi beberapa poin, yaitu basis data, IR model, model relasional, batasan integritas, struktur query language, dan normalisasi. Kita mulai dari poin pertama, yaitu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Yang poin kedua yaitu ER model. ER model di basis data ini sangat diperlukan di mana deskripsi informal yang diinginkan user jadi lebih detail dan jelas dalam pengimplementasian lebih lanjut ke dalam database management system. ER model berbagai bagian dari ER model, yaitu entity, atribut, dan himpunan entity, relasi dan himpunan relasi, fitur tambahan untuk ER model, hierarki kelas, agregasi. Kita masuk poin pertama, entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan objek yang lain. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis, dan atribut adalah bagian-bagian yang dimiliki oleh entity. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara kedua atau lebih entity, dan himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Ini adalah contoh relasi dua atau lebih entity, bisa dilihat. Dan ini adalah contoh himpunan relasi. Yang ketiga, fitur tambahan untuk ER model. Ada key constraint yang merupakan suatu batasan di mana membatasi suatu kasus dalam entity. Contoh, seseorang pegawai bekerja di beberapa departemen. Satu departemen terdiri dari beberapa employee. Ini adalah ER-nya, contoh key constraint. Yang ketiga, fitur tambahan untuk ER model ada juga participant constraints, partisipan total. Contoh, departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, tidak semua departemen memiliki manajer. Contoh, partisipan constraint. Dan yang ketiga ada weak entity. Identifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Ini adalah contoh weak entity. Ada gambar panah yang di bold itu. Kita masuk ke poin selanjutnya, hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasikan A isa B, setiap entity A juga termasuk entity B. Contoh hierarki kelas. Dan yang kelima yaitu agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Contoh agregasi. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance atau tabel dengan basis dan kolom. Baris sama dengan kardinalitas, kolom sama dengan arity. Kemudian skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain, spesifikasi saat skema didefinisikan, diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Batasan kunci primer, himpunan suatu fields merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field, dan key tersebut tidak memiliki subset. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key?
Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Kemudian kita mengenal foreign key. Foreign key adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Poin selanjutnya yaitu struktur query language. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product table. Klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum menghitung seluruh nilai, average menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, dan min mencari nilai paling kecil. Yang kelima, normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Codd, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Oke, terima kasih. Di sini ada beberapa dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada latihan soal untuk lebih memahaminya. Ada beberapa soal yang bisa Anda kerjakan, dan tentunya akan saya berikan jawabannya pada akhir sesi nanti. Jadi supaya Anda bisa lebih memahami apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada 6 soal. Selamat mengerjakan.